Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema taklukkan maminya nikahi mantan, ya. Jadi yang terbanyak kegagalan untuk menikahi orang yang kita cintai karena penolakan dari calon mertua, ya. Dan biasanya itu yang paling semangat menolak biasanya maminya. Kalau papinya itu biasanya lebih nurut kepada apa yang diinginkan oleh maminya. Kalau maminya oke, biasanya papinya oke. Ya, kalau maminya menolak, biasanya papinya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu ya, ketika kita memang mencintai mantan dan kita yakin bahwa hingga hari ini mantan pun masih punya rasa kepada kita, mantan diam-diam masih terus mencintai kita. Tandanya bisa kita lihat sampai hari ini mantan belum mencari pengganti kita, atau bisa saja ada usaha dari maminya mantan untuk menjodohkan mantan dengan seseorang, tapi kita juga bisa memata-matai mantan, mendapatkan informasi bahwa mantan sampai hari ini masih menolak untuk dijodohkan dengan siapapun. Kan kita bisa tanya-tanya juga ya kepada teman-teman sahabat terdekatnya mantan, pun kita bisa juga tuh ngintip melalui media sosial maminya mantan. Karena zaman sekarang kan orang-orang tua juga menggunakan media sosial. Kalau anaknya dilamar atau bertunangan, dipinang, dan seterusnya, bagi orang tua kan itu adalah peristiwa penting ya. Dan memposting itu juga pesannya amat sangat kuat tuh. Tentu pesannya tidak kepada orang lain, pesannya kepada kita, agar jangan lagi berharap, jangan lagi mencoba mendekati mantan, karena sekarang mantan sudah dijodohkan dengan orang lain. Dan kita melihat hingga hari ini mantan masih jomblo, mantan tetap memilih bertahan sendiri. Itu sinyal dan tanda kuat bahwa mantan masih mencintai. Kalau kita masih cinta kepada mantan dan mantan masih cinta kepada kita, masih terus bertahan ya, sambil berharap ada keajaiban yang bisa mempersatukan dia dan kita kembali, maka insya Allah itu tanda bahwa kita dan mantan berjodoh ya. Cinta yang orang pertahankan itu adalah tanda paling penting bahwa dua anak manusia ini akan kembali bersama, akan menemukan jalan untuk bisa bersama lagi. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, ketika kita mencintai mantan, maka kita akan berkorban, kita akan berjuang, dan kita akan berusaha. Kita tahu hambatannya sekarang adalah maminya mantan, maka disitulah challenge-nya, disitulah tantangannya, bagaimana kita bisa menaklukkan dan menundukkan maminya mantan agar bersedia merestui dan menerima kita sebagai anggota keluarganya, menerima kita sebagai menantunya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung
sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai dulu. Yang pertama, kita mulai dulu dari semua informasi yang kita miliki. Apa yang menjadi penyebab maminya mantan begitu tidak menyukai kita, tidak menginginkan kita menjadi menantunya, bahkan juga mungkin banyak yang merasakan maminya mantan ini ketemu dia pun tidak mau. Nah, kita yang paling tahu apa yang menjadi sebabnya. Apakah karena kita masih menganggur? Apakah karena kuliah belum beres? Apakah karena sudah bekerja tapi pendapatannya belum maksimal? Apakah karena kita belum kaya? Apakah karena faktor kita bukan anak orang kaya dan seterusnya? Biasanya tidak akan jauh-jauh dari itu. Ya. Sekarang bagaimana caranya kita memenuhi standar kriteria apa yang mereka inginkan, apa yang maminya mau ya. Jadi yang pertama, kita adalah orang yang paling tahu segala informasi sebab kenapa mereka menolak kita. Yang kedua, kalau kita sudah tahu informasinya, sekarang kita buat programnya. Bagaimana caranya agar kita bisa masuk dalam kriteria yang kemudian mereka inginkan. Kalau kriterianya kuliahnya harus beres terlebih dahulu, maka di situ letak kerja kerasnya sekarang. Selesaikan kuliah secepat mungkin yang kita bisa. Ya, meratapi kegagalan pada saat ini dengan mantan kan tidak akan membuat kuliah kita jadi beres. Tetapi ketika kita alihkan seluruh energi, kekuatan, konsentrasi, waktu, dan seterusnya untuk membereskan kuliah kita, maka keajaiban akan terjadi ketika kuliah kita beres. Akan ada perubahan di situ pada diri maminya mantan. Apalagi pekerjaan masih nganggur, ya maka di situ kita harus berusaha untuk bisa bekerja. Bekerja yang tidak hanya bekerja, tetapi bekerja yang bisa membuat kita jadi mapan, menuruti apa yang menjadi keinginan mereka. Ya, zaman sekarang kan biasanya orang tua itu pengen anaknya menikah di gedung. Orang tua pengen anaknya menikah, undangannya sekurang-kurangnya 1.000. Artinya sudah ketemu tuh berapa angka yang kita butuhkan kalau kita ingin menikahi mantan, ya. Dan yaitu tadi, kalau kemudian kita bertanya terus mau bekerja apa, ya, apa yang bisa dikerjakan, mau melamar kerja di mana, ya kita tidak akan pernah bekerja. Ya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah memulai apa yang menjadi skill kita. Contoh sederhana, ya. Kita suka otomotif. Saya lihat itu ya, channel-channel YouTube otomotif yang sederhana-sederhana. Bagaimana caranya ganti oli sepeda motor, bagaimana caranya mengganti busi sepeda motor, ya, bagaimana caranya jika sepeda motor kita tidak mau di starter. Itu yang nonton jutaan orang, termasuk saya. Ya, saya kalau misalnya lagi pengen naik sepeda motor, karena sepeda motor jarang digunakan, sering pagi hari tidak bisa di starter. Apa yang saya lakukan? Buka channel YouTube, lihat tutorialnya, ya. Artinya apa? Ada hal yang bisa kita lakukan. Jadi konten kreator, garasi rumah bisa kita sulap untuk jadi bengkel sederhana, atau kita membuka bisnis bengkel online ya. Kita siap di calling kapan saja. Kan sering tuh malam hari, saya juga pernah merasakan. Malam hari mobil saya tidak bisa di starter.
ya, karena aki, ya, langsung cari, ya, ada bengkel yang online 24 jam, ya. Begitu berhasil di calling, harganya memang lebih mahal, kita juga merasa terbantu dan mereka juga merasa senang, kan. Jadi yang penting kita paham betul tuh apa yang jadi skill kita, dan kemudian kita mau memulai. Kalau kita memulai, maka kita akan tahu di mana letak kesulitannya, apa yang harus kita lakukan, treatmentnya seperti apa. Tapi harus mau memulai. Kalau kita mengeluh terus, mau bekerja apa, tidak punya modal, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena bayangan kita, yang namanya memulai bisnis itu harus modalnya besar-besaran. Ya, yang namanya bekerja harus di perusahaan yang gedungnya 7 lantai. Ya, padahal ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita mengenali diri kita, skill kita, dan yang selanjutnya memanfaatkan kreativitas. Tidak butuh modal macam-macam. Handphone kalau mau jadi konten kreator kita gunakan setiap hari. Kuota internet juga kita gunakan setiap hari. Yang penting ada kemauan untuk memulai dan kreatif, ya. Manusia insya Allah semuanya Allah berikan sama. Satu hari, satu malam, 24 jam. Ya, Allah berikan jumlah tangan yang sama, jari-jari yang sama, volume otak kita dengan Albert Einstein yang pintarnya luar biasa, sama besarnya. Bedanya Albert Einstein memanfaatkannya, mengurangi tidurnya, memperbanyak bekerjanya, memperbanyak berpikirnya. Nah, mau kita manfaatkan tidak anugerah dari Allah? Kalau kita manfaatkan dengan baik, insya Allah kita akan membuat perubahan dalam hidup kita. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, dan selanjutnya jangan lupa perbanyak berdoa. Kunci mantan agar menjadi jodoh kita. Kita berdoa, kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku sebagai satu-satunya jodoh untuk mantanku fid dunya wal akhirah. Dan juga berdoa, ya Allah bukakan pintu hati dari mami mertuaku atau mami calon mertuaku untuk menerimaku. Kita berdoa terus kepada Allah, kita minta terus kepada Allah. Insya Allah, ya, Allah kabulkan doa kita. Jodoh mantan terkunci kepada kita. Tidak bisa dengan yang lain, ya. Karena apa? Karena ketika kita pun tidak berjodoh dengan mantan, mantan bisa jadi jodoh kita. Takdir masih bisa berubah asal kita mau meminta kepada Allah. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Kalau maminya mantan bisa kita taklukkan, maka mantan akan segera bisa kita nikahi. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.